Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat? Seolah baru saja satu masalah selesai, masalah lain sudah menunggu di depan. Belum selesai memikirkan urusan pekerjaan, datang persoalan keluarga. Belum pulih dari tekanan batin, muncul lagi kekhawatiran tentang masa depan. Kadang kita sampai bertanya, kenapa hidup seperti tidak pernah memberi jeda? Kenapa rasanya sulit sekali untuk bahagia? Jika kamu pernah merasakan itu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Hampir semua orang pada fase tertentu dalam hidupnya pernah merasa lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, dan yang paling berat, lelah secara batin. Kita hidup di dunia yang bergerak begitu cepat. Setiap hari ada tuntutan, ada target, ada ekspektasi, ada perbandingan. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa bahagia adalah saat semua masalah selesai. Kita berkata pada diri sendiri, nanti aku bahagia kalau utang lunas. Nanti aku tenang kalau punya rumah sendiri. Nanti aku bisa menikmati hidup kalau semua urusan beres. Masalahnya adalah, hidup hampir tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Selama kita hidup, tantangan akan selalu ada. Karena itu, jika kebahagiaan terus kita tunda sampai semua masalah hilang, kemungkinan besar kita akan terus menunggu. Dan mungkin kita tidak pernah benar-benar menikmati hidup. Disinilah banyak orang keliru. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan adalah hidup tanpa badai. Padahal kenyataannya, kebahagiaan bukan tentang menunggu badai berlalu. Kebahagiaan adalah belajar menari di tengah hujan. Artinya, kebahagiaan sejati bukan lahir dari keadaan yang sempurna, tetapi dari cara kita memandang kehidupan. Coba renungkan, dua orang bisa menghadapi masalah yang hampir sama, tetapi reaksinya sangat berbeda. Satu orang hancur oleh tekanan, satu lagi tetap tenang dan mampu tersenyum. Apa bedanya? Seringkali bukan masalahnya yang berbeda, tetapi cara berpikirnya. Masalah terbesar manusia seringkali bukan situasi di luar dirinya, melainkan pikiran di dalam dirinya. Pikiran yang terus dipenuhi ketakutan, pikiran yang sibuk membayangkan kemungkinan buruk, pikiran yang terlalu fokus pada kekurangan. Saat pikiran kita terus-menerus dipenuhi hal negatif, hidup akan terasa semakin berat. Karena apa yang terus kita fokuskan akan terasa semakin besar. Jika kita hanya melihat masalah, maka hidup terasa seperti penderitaan. Tetapi jika kita masih mampu melihat hal-hal baik yang tersisa, hati akan menemukan ruang untuk bernapas. Itulah mengapa menjaga pikiran tetap positif sangat penting. Bersikap positif bukan berarti pura-pura semuanya baik-baik saja. Bukan berarti menyangkal rasa sakit, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai seluruh hidup. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh lelah. Namun, jangan biarkan perasaan itu menjadi identitasmu, karena kamu lebih besar daripada masalahmu. Salah satu cara menikmati hidup adalah dengan belajar hadir di saat ini. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena pikirannya terus berada di dua tempat, menyesali masa lalu dan mencemaskan masa depan. Padahal, hidup hanya benar-benar terjadi di saat ini. Saat kamu minum teh hangat di pagi hari, saat kamu mendengar suara hujan, saat kamu berbincang dengan orang yang kamu sayangi. Ada begitu banyak momen kecil yang indah, namun kita sering melewatkannya. Mengapa? Karena pikiran kita terlalu sibuk mengejar sesuatu, terlalu sibuk membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Media sosial memperparah keadaan ini. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita gagal. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil kehidupan mereka. Tidak ada hidup yang benar-benar sempurna. Setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Karena itu, berhentilah terlalu sering membandingkan. Hidup bukan perlombaan. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Nikmati perjalananmu sendiri. Hargai langkah kecilmu sendiri. Karena kemajuan sekecil apapun tetaplah kemajuan.
Cara berikutnya untuk menikmati hidup adalah belajar bersyukur. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Syukur mengubah fokus kita dari yang tidak kita miliki menjadi apa yang masih kita punya. Mungkin kamu belum memiliki semua yang kamu impikan, tetapi coba lihat lagi. Masih bisakah kamu bernapas dengan lega hari ini? Masih adakah orang yang peduli padamu? Masihkah kamu diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup? Kalau iya, berarti masih ada alasan untuk bersyukur. Seringkali kita terlalu fokus pada yang kurang sampai lupa menghargai yang sudah ada. Padahal, kebahagiaan sering bersembunyi di hal-hal sederhana. Senyuman anak, pelukan keluarga, makanan hangat, tidur yang nyenyak. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa. Selain itu, belajarlah menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Inilah sumber stres terbesar manusia. Kita ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ada hal yang bisa kita usahakan, tetapi ada juga hal yang harus kita ikhlaskan. Ketenangan muncul ketika kita tahu perbedaannya. Usahakan yang bisa diusahakan, lepaskan yang di luar kendali. Semakin kita memaksa mengontrol semuanya, semakin lelah kita. Kadang hidup meminta kita untuk berhenti melawan, bukan menyerah, tetapi menerima. Menerima bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Menerima bahwa beberapa jawaban datang bersama waktu. Menerima bahwa luka pun bisa menjadi guru. Dan satu hal yang sangat penting, berikan ruang bagi dirimu untuk beristirahat. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu produktif. Tidak apa-apa berhenti sejenak. Tidak apa-apa memperlambat langkah. Istirahat bukan kemunduran. Istirahat adalah bagian dari perjalanan. Karena bahkan hati pun membutuhkan jeda untuk pulih. Jika hari ini hidup terasa berat, ingat satu hal. Kamu sudah melewati banyak hal sampai di titik ini. Ada badai yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu. Namun nyatanya, kamu masih berdiri. Mungkin dengan luka, mungkin dengan air mata, tetapi kamu tetap bertahan. Dan itu membuktikan sesuatu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi hidup juga tidak selalu buruk. Di balik setiap kesulitan selalu ada pelajaran. Di balik setiap kehilangan sering ada pendewasaan. Di balik setiap ujian ada kekuatan yang sedang dibentuk. Mungkin hari ini keadaanmu belum ideal. Mungkin banyak impian yang belum tercapai. Tidak apa-apa, kamu tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk mulai bahagia. Mulailah dari hari ini. Nikmati nafasmu, nikmati langkahmu, nikmati prosesmu. Belajarlah menemukan damai di tengah ketidaksempurnaan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memiliki segalanya. Hidup adalah tentang mampu mensyukuri apa yang ada, menikmati perjalanan, dan tetap menjaga harapan. Jadi, jika hari ini hujan masih turun dalam hidupmu, jangan hanya menunggu langit cerah. Belajarlah menari di tengah hujan, karena mungkin disitulah kebahagiaan sejati sedang menunggumu. Teruslah berjalan, teruslah berharap, dan jangan lupa, bahagia tidak selalu datang saat hidup sempurna. Seringkali bahagia hadir saat hati memilih untuk tetap bersyukur. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.